Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris dan juga sudah memberikan waktunya. Bapak Ketua Tim dan anggota tim konsultasi dan evaluasi tingkat Provinsi Jawa Barat yang kami hormati. Kami akan menambahkan tadi sebagaimana sudah disebutkan oleh Pak Sekretaris. Kami akan menyampaikan secara ringkas tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Tasikmalaya, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya ini untuk periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Jadi kami sampaikan bahwa untuk RPJMD ini yang sekarang dari RPJP kita sudah menyusun dokumen RPJP dan ini merupakan periode yang ketiga ini untuk RPJMD yang kita susun sekarang. Baiklah, untuk yang bahwa untuk RPJMD yang kami susun sekarang ini tentu saja dasar hukumnya tentu saja banyak, yang pokok-pokok yang inti-intinya adalah tentu saja berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, kita memakai untuk Undang-Undang pemerintahan yang baru, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya kita juga mengacu pada peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015 sampai tahun 2019. Selanjutnya kita juga mengacu kepada Permendagri 54 tahun 2010 ini untuk penyusunan ini. Dan juga kita mengacu juga kepada peraturan daerah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat tahun nomor 25 tahun 2015 ini tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 sampai tahun 2015. Dan juga kita mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya ini Perda nomor 7 tahun 2010 tentang RPJPD untuk Kabupaten Tasikmalaya atau periode tahun 2005 sampai tahun 2025. Dan juga kita mengacu kepada Perda 2 tahun 2012 tentang RT/RW Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun perlu kami sampaikan juga bahwa untuk RT/RW sekarang kita juga sedang melakukan evaluasi atau review. Jadi nanti di tahun 2017 kita harapkan kita sudah mempunyai Perda RT/RW yang baru. Selanjutnya kita juga mengacu kepada Perda nomor 10 tahun 2014 ini tentang Sisrenbangga, jadi sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ini adalah beberapa dasar hukum yang kita pakai dalam penyusunan RPJMD. Nah, untuk RPJMD ini Bapak Ibu sekalian, untuk sistematikanya kita masih mengacu kepada Permendagri 54 tahun 2010. Jadi ada 11 bab ya, 10 yang penting dan ditambah 1 untuk penutup. Jadi yang pertama ini adalah pendahuluan, yang kedua nanti gambaran umum, yang bab yang ketiga ini adalah tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah, yang keempat berisi isu-isu strategis, yang kelima bab 5 adalah visi misi, bab ke-6 strategis dan kebijakan, bab 7 kebijakan umum, bab 8 untuk program prioritas dan pendanaan, bab 9 untuk indikator kinerja daerah, bab 10 pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya, dan yang terakhir tentu saja bab penutup. Ini adalah sistematika yang kita pakai dalam penyusunan RPJMD sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang pertama tentu saja untuk hubungan RPJMD ini dengan hubungan yang lainnya ini mengacu sama ya, untuk dari pusat tentu saja tadi saya sampaikan kita berdasarkan dari rencana di nasional di Provinsi Jawa Barat, ini yang akan kita acu. Jadi untuk latar belakangnya, nah ini semangatnya tentu saja pemenuhan kewajiban kita yang kita di Kabupaten Tasikmalaya ini untuk nilai-nilai religius Islami ini masih kita menjadi dasarnya. Nah ini nanti ini akan kita juga nanti kita cantumkan di dalam visi Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ini latar belakangnya. Ada tentang kebutuhan, kedekatan dan spiritual. Lanjut. Ini untuk hubungannya ya, untuk ini sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2004 maupun Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah. Ini tentu saja ini semuanya untuk penyusunan perencanaan ini semuanya mengacu kepada ini. Nah ini sebagai gambaran umum, ini di kita untuk penduduk, untuk kependudukan kita
untuk laju pertumbuhan untuk jumlahnya semakin meningkat. Untuk yang sekarang kita hampir di tahun 2015 jumlah penduduk kita sebetulnya sudah hampir 1,7 juta ya. Ini yang berdasarkan BPS, mohon maaf. Tapi memang kalau berdasarkan dari Dukcapil ini agak berlainan. Nah ini dengan untuk laju pertumbuhan penduduknya, alhamdulillah dari tahun ke tahun kita sudah mengalami penurunan, dan untuk tahun 2015 kemarin laju pertumbuhan penduduk kita 0,4%. Jadi nanti diharapkan kita juga mentargetkan nanti di tahun 2021 juga akan mengalami penurunan. Ini untuk PDR 3 ini mengalami kenaikan ini selama 5 tahun ke depan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Nah ini bisa dilihat kita di triliun sekarang untuk tahun 2015 sudah mencapai untuk PDRT-nya, dan untuk LPE-nya demikian juga. LPE-nya meskipun LPE-nya ini kita masih di bawah di Jawa Barat, jadi kita masih di kisaran 4,76%, Jawa Barat ini sudah di atas 5%. Nah ini untuk Gini rasio, nah ini untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jadi angkanya ini semakin kita di 0,294%. Jadi semakin menurun. Ini untuk penduduk miskin. Nah ini untuk penduduk miskin ini juga semakin menurun 11,26%. Sekarang hampir tidak ada 194.000. Ini memang kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, ini kita juga masih di atas Jawa Barat. Jawa Barat sudah di angka 9%, kita masih 11,26%. Ini untuk penduduk miskin. Ini untuk variabel untuk IPM, ini memakai masih perhitungan dengan metode yang lama. Jadi masih menggunakan rata-rata lama sekolah, angka melek dulu, angka harapan hidup, dan daya beli. Nah ini kita memang untuk rata-rata lama sekolah dengan memperhitungkan perhitungan yang lama kita masih 7,5 tahun ini, tapi kemarin dengan perhitungan yang baru ini hanya 6,9 tahun. Ini untuk rata-rata lama sekolah, dan angka melek dulu ini kita sudah tinggi, sudah 99,25%. Adapun untuk angka harapan hidup kita sekarang 68,69 tahun ya, belum ada 70 tahun. Dan untuk daya beli ini di angka 647.354 rupiah. Ini untuk indeks daya beli. Jadi untuk indeksnya, jadi memang yang kita untuk yang disignifikan indeksnya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Yang paling rendah adalah di daya beli. Di daya beli masih di kisaran 66,41. Sedangkan untuk kesehatan sudah di 73,81. Jadi untuk secara rata-rata kita untuk indeks pembangunan manusia kita masih di angka 74,01. Jadi ini mungkin masih di sedang, kita termasuk Universitas Malaya masih termasuk yang sedang, menengah sedang. Nah ini untuk rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk total, ini kita angkanya tidak terlalu fluktuatif. Ini untuk yang tahun 2015 baru 52,3%. Ini untuk yang keuangan daerah, kapasitas keuangan daerah, dan ini untuk analisis dan proyeksi kemampuan real keuangan daerah. Ini di kita memang untuk yang prediksinya, untuk penerimaannya ini diprediksikan mengalami kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan untuk kenaikannya. Ini untuk tahun 2020 untuk pendapatannya menjadi 2,5 triliun. Terus untuk yang silvanya diharapkan semakin menurun. Untuk yang silva ini sekitar 70 miliar, dan untuk total penerimaan ini 2,5 triliun untuk di tahun 2020. Nah ini untuk selanjutnya ini untuk kapasitas keuangan daerah. Ini untuk belanja ya, ini untuk kapasitasnya. Jadi untuk yang belanja dan pengeluaran ini untuk kapasitas realnya untuk tahun 2016 mengalami sebetulnya malah mengalami penurunan. Ini
dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Ini 1,4 dari tahun 2020 menjadi 988 miliar. Nah, ini beberapa permasalahan pembangunan. Selanjutnya ini sesuai dengan ini. Di yang permasalahan di bidang pendidikan ini saja tadi masih rendah, di kita masih rata-rata lama sekolah, jadi masih 7,5 tahun, jadi masih setara SMP kelas 2 juga belum lulus. Jadi ini adalah permasalahan di bidang pendidikan. Sedangkan di kesehatan ini untuk masih kita untuk sarana dan prasarana dasar kesehatan ini masih rendah, ini untuk yang di puskesmas maupun yang untuk rujukan kita, tapi alhamdulillah meskipun demikian kita rujukan rumah sakit meskipun belum sempurna, kita sekarang sudah memiliki rumah sakit tipe C sekarang. Nah ini terus untuk yang utama yang untuk yang rujukan ini yang kita rumah sakit karena memang hanya satu, makanya untuk yang wilayah selatan ini memang masih sangat jauh aksesnya untuk mendapatkan akses rujukan ke rumah sakit. Jadi ini mungkin nanti di dalam program dan kegiatan yang kita rencanakan, nanti kita memang menginginkan atau akan merencanakan untuk membuat membangun rumah sakit di 4 wilayah yang lain, tidak hanya di wilayah Singaparna. Sebenarnya ini memang rawat inap ini untuk fasilitas kesehatan ini kita juga masih terbatas untuk kebutuhan tempat tidur dan juga untuk tenaga dokter, terutama untuk dokter spesialis. Nah ini kita memang masih sangat membutuhkan dokter spesialis maupun dokter umum yang lainnya untuk di fasilitas di puskesmas dan jaringannya. Untuk di bidang pekerjaan umum, untuk di pemetaan ruang, nah ini untuk di air bersih dan air minum, nah ini untuk kita masih banyak untuk daerah yang rawan air bersih dan juga cakupan air bersih ini kita belum mencapai 60%. Dan juga untuk kita untuk perlindungan sumber mata air, nah ini memang kita memang belum, ini mungkin nanti kita perlu pembebasan lahan untuk perlindungan di sumber-sumber mata air. Dan juga untuk air bawah tanah ini belum semuanya ada, kita belum mempunyai potensi dan belum diidentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya di sanitasi dan persampahan, nah ini untuk rendahnya kapasitas zaman keluarga. Nah ini kita makanya untuk yang kita masih banyak yang daerah-daerah yang ODF, bahwa kita yang untuk yang bebas PAB ini kita sudah masih belum semua desa, jadi baru beberapa desa yang sudah bebas buang air besar sembarangan. Selanjutnya untuk capapan pelayanan persampahan, nah ini kita sekarang masih dilema ini untuk tempat pembuangan sampah. Satu tempat pembuangan sampah yang satu kita pernah punya, satu di Cinangsi ini tapi sudah kita tutup karena sudah over capacity dan kita sedang membangun untuk TPA Nangkalea itu juga belum jadi, masih perlu pembangunannya, masih perlu membutuhkan dana yang besar. Ini di persampahan. Selanjutnya untuk di bidang pekerjaan umum, nah ini untuk pelayanan jaringan jalan. Ini memang meskipun di kita sekarang untuk jaringan jalan ini untuk yang kondisi mantap, alhamdulillah dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2015 kita sudah bisa meningkatkan kondisi jalan yang mantap. Ini sekarang sudah hampir mencapai 70% dari yang tadinya hanya sekitar 30%. Namun demikian ini masih banyak untuk yang jembatan yang rusak dan untuk yang jalan desa, karena untuk yang jalan kabupaten kita 1.303 km ini sudah 70% dari yang mantap. Adapun untuk yang jalan desa kita lebih dari 4.000 km. Nah ini memang yang perlu masih perlu perbaikan. Adapun untuk infrastruktur sumber daya air dan irigasi, nah ini untuk irigasi ini memang karena kita basicnya pertanian, ini irigasi belum sepenuhnya untuk kondisinya belum semuanya bagus. Adapun untuk tata ruang dan pengembangan wilayah, nah ini untuk di tata ruang kita yang untuk RTRW sedang kita revisi sekarang. Adapun untuk RDTR kita sudah menyusun beberapa untuk RDTR terutama untuk wilayah perkotaan. Jadi ada 9 RDTR yang sudah kita buat dokumennya, tapi permasalahannya sampai sekarang belum menjadi perda dan ini menjadi dan juga untuk peraturan zonasinya. Nah ini untuk pengendalian tata ruangnya ini memang kita masih agak kesulitan karena RDTR ini belum kita kerjakan.
Selanjutnya juga untuk ruang terbuka hijau ini untuk yang RPH ini juga belum terpenuhi untuk kita. Untuk di bidang perumahan dan permukiman, nah ini untuk yang masih rawan bencana. Nah ini memang untuk Kabupaten Tasikmalaya sendiri kita sebagian besar wilayahnya zonanya memang kita adalah rawan gerakan tanah baik menengah, tinggi maupun menengah. Jadi memang banyak perumahan yang ada di daerah rawan bencana. Dan juga untuk yang daerah untuk yang rumah tidak layak huni ini kita masih banyak. Untuk ketertiban dan perlindungan masyarakat, nah ini yang baru adalah adanya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih yang sekarang. Untuk yang bidang sosial ini memang yang PMKS ini dari 24 PMKS di kita Kabupaten Tasikmalaya ini memang cenderung meningkat, baik yang maupun dari penyandang cacat, terus yang untuk HIV, AIDS ini juga mengalami peningkatan juga. Itu di bidang ketenagakerjaan ini memang masih berdasarkan kajian kelembagaan. Ini sarana dan pelatihan kita punya satu sarana BLK ini juga kondisinya juga perlu kita revitalisasi. Jadi ini nanti ini juga menjadi salah satu prioritas juga nanti untuk ketenagakerjaan. Juga untuk di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, nah ini kita memang belum sampai sekarang kita belum mempunyai untuk yang data terpilah yang semuanya yang berbasis yang terpadu dan sesuai itu berbasis gender. Jadi untuk yang indeks pembangunan gender atau IPG kita juga belum mempunyai untuk bidang pemberdayaan perempuan, dan juga untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan rumah tangga ini memang juga cenderung naik. Untuk di bidang ketahanan pangan ini untuk harga pangan pokok strategis ini memang belum stabil, ini terutama dalam masa paceklik dan panen raya. Ini biasanya nanti harga apalagi kalau di Kabupaten Tasikmalaya ini biasanya untuk komoditas cabai merah ini, dan ini biasanya kalau sudah musim kalau udah musim panen raya biasanya harganya menurun. Terus juga rendahnya tingkat kepandaian pangan di desa, ini kategori miskin dan rawan pangan ini masih banyak. Di bidang pertanahan ini makin sulit dan mahalnya pemadaan tanah untuk kepentingan umum. Dan ini Bapak sekalian bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pertanahan ini biasanya untuk fasilitas seperti untuk puskesmas dan yang lainnya biasanya persyaratan untuk dibangun dari provinsi maupun dari tingkat pusat bahwa Pemda harus menyediakan tanahnya gitu. Nah ini yang kita hadapi ini semakin sulit untuk semakin mahal. Jadi nanti mungkin untuk anggaran untuk pembebasan lahan karena kita beberapa merencanakan untuk kepentingan umum seperti rumah sakit ini membutuhkan juga banyak untuk pembebasan lahan, dan ini nanti kita terkendala nanti di dalam penganggaran nanti kita akan menghabiskan cukup banyak biaya untuk masalah pembebasan lahan. Selanjutnya juga masih banyak tanah dan lahan kosong yang terlantar ini yang belum termanfaatkan dengan baik. Itu di pembangunan, ini di lingkungan hidup, ini di permasalahan antara lain adalah adanya pencemaran air, udara maupun tanah. Sedangkan untuk di administrasi kependudukan dan catatan sipil ini adalah belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah. Dan ini nanti mungkin akan kita sinkronkan ini untuk pemanfaatan data. Ini kalau di kita sekarang untuk KTP ini juga mungkin sama dengan daerah yang lainnya, memang belum semuanya ada keterbatasan kemarin tentang masalah untuk penyediaan belangko KTP ini juga salah satu masih menjadi kendala juga. Di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa ini terbatas masih di infrastruktur dasar pedesaan, ini terutama untuk jalan irigasi yang di desa, terus juga untuk terwujudnya sistem informasi desa. Dan ini memang di kita kendalanya memang faktor geografis juga mempengaruhi. Jadi untuk belum semuanya di desa ini masih ada beberapa desa memang yang masih belum bisa mendapatkan akses untuk informasi. Selanjutnya untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana, nah ini ini untuk pembinaan ketahanan keluarga. Dan juga untuk di bidang perhubungan ini kita merencanakan untuk pembangunan terminal di Bobi, tapi ini juga belum terlaksana. Yang baru sudah pelaksanaan baru pembebasan lahan dan untuk penyusunan PED-nya sudah. Keterjadian perasaan dan lalu lintas dan angkutan jalan ini sangat perasaan dan angkutan jalan ini oleh sekalian
ini Kabupaten Tasikmalaya mungkin merupakan kabupaten satu-satunya yang traffic light-nya saja belum ada gitu ya. Satu pun kita belum mempunyai traffic light di Kabupaten Tasikmalaya mungkin ya. Terus bidang komunikasi dan informatika ini untuk akses kemampuan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi dan kabel ini belum semuanya, juga belum terintegrasi layanan berbasis teknologi informasi. Ini di bidang koperasi dan UKM ini masih rendahnya kualitas pengelolaan manajemen koperasi. Ini meskipun kabupaten koperasi jumlah koperasinya banyak, tapi untuk pengelolaannya masih rendah. Juga terbatasnya akses terhadap potensi pasar dan sumber produktif lainnya. Di bidang UKM ini masih rendahnya tingkat keterampilan pelaku UKM, terus juga masih kurangnya inovasi, penerapan teknologi tepat guna, juga kurangnya diversifikasi dan tingkat kreativitas atau desain produk ini kita akui. Terus di bidang industri juga masih rendahnya infrastruktur industri dan pemberdayaan IKM untuk mendorong ekonomi daerah. Juga ini kita hadapi memang belum optimal untuk kemampuan desain dan packaging. Jadi untuk masalah kemasan ini memang ini masih perlu kita kembangkan. Selanjutnya di perdagangan ini belum terbentuknya lembaga kemetrologian, terus kurangnya kualitas produk unggulan daerah. Terus untuk yang pasar induk, untuk kita juga belum mempunyai pasar induk, kita hanya mempunyai yang pasar kabupaten kita 5 pasar dan 67 pasar desa. Terus juga masih kurangnya promosi dan sidakan ke luar negeri dalam rangka persaingan untuk NEA. Ini beberapa permasalahan di dagangan. Selanjutnya di bidang penanaman modal, ini kajian potensi peluang investasi ini juga masih terbatas, juga masih rendahnya juga promosi untuk kepemudaan, ini masih terbatasnya prasarana olahraga. Untuk yang SOR yang mendapatkan bantuan dari provinsi sampai sekarang juga belum bisa dimanfaatkan karena memang belum selesai. Ini diharapkan nanti tahun sekarang ini untuk di Tribun Timur ini mungkin bisa kita pusmati. Nah ini mohon nanti dari dukungan dari provinsi ini untuk penyelesaian SOR yang merupakan janji Bapak Gubernur. Selanjutnya untuk bidang penelitian dan pengembangan ini untuk IPTEK ini juga masih kurang, statistik. Nah ini pekerjaan statistik soal ini memang belum kita punya bersama. Lanjut di kebudayaan ini untuk semakin dengan adanya perubahan global ini memang ketahanan budaya perlu ditingkatkan, juga untuk belum terpunya untuk potensi industri kreatif. Seperti perpustakaan kita memang sarana perpustakaan kita masih minim. Bahkan untuk perpustakaan umum ini juga letaknya masih di pemerintah di kota, di daerah. Jadi yang di kabupaten sendiri kita belum mempunyai perpustakaan umum. Untuk perpustakaan desa adanya untuk perpustakaan desa. Dan untuk demikian juga dengan masalah asli. Di kelautan ini nanti kalau kelautan nanti kewenangannya nanti diambil alih oleh provinsi ya sebagai untuk sebagai ini untuk pariwisata ini juga kita belum optimal juga untuk minatnya dan juga strategi pemasarannya juga masih kurang. Di bidang pertanian untuk meskipun kita memang pertanian basicnya pertanian, tapi kepemilikan lahan kita masih rata-rata adalah di bawah 0,2 per hektar dan juga masih rendahnya juga kualitas dan nilai tambah produk yang dibutuhkan. Di bidang peternakan ini untuk yang ternak besar ini terutama untuk sapi dan kerbau ini juga kita belum bisa memenuhi. Di bidang kehutanan ini masih banyak juga kena air. Untuk perkebunan ini masih kurangnya untuk nilai kurang dia nilai tanahnya terus. Pertambangan tadi sudah disampaikan ya, kalau untuk elektrifikasi kita baru mencapai 71, jadi masih ada beberapa kampung yang belum mendapatkan aliran listrik. Kebencanaan, nah ini kalau bencana memang kita Kabupaten Tasikmalaya merupakan kabupaten yang nomor 2 dengan risiko bencana tertinggi. Ini tapi kita untuk yang sarana prasarananya kita masih terbatas dan juga untuk terutama yang kebakaran ini untuk baik sarana maupun personilnya. Di bidang keagamaan ini menurunnya pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga, kesejahteraan belum optimalnya ini untuk kesejahteraan bagi guru madrasah ya. Di bidang politik ini ada kecenderungannya untuk menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu kada. Dan juga untuk yang di bidang hukum ini sudah belum ada untuk desain tentang pembuatan program legislasi daerah. Di bidang aparatur dan pelayanan publik, nah ini tuh yang kelembagaan kemarin baru saja
hari kemarin sore untuk yang kelembagaan perangkat daerah yang sudah disusun kemarin sudah mendapatkan persetujuan dari penetapan persetujuan dewan untuk menjadi ada, dan ini nanti tentu saja DPRD yang akan kita nanti disusun, yang telah kita susun nanti akan kita pada akhirnya nanti akan kita sesuaikan dengan kemarin dengan perangkat daerah yang baru saja yang kemarin baru ditetapkan. Nah, ini nanti untuk di bidang perencanaan ini masih belum terintegrasi semuanya untuk proteksi pengerti informasi. Di keuangan daerah ini yang PAD itu masih rendah. Kita hanya sekarang masih PAD sekitar 180 miliar untuk saat ini di Malaya. Nah, ini untuk yang aset ini juga masih banyak yang belum tersertifikasi. Ini masih banyak tanah Pemda yang belum bersertifikat. Terus untuk opsional belanja langsung dan belanja tidak langsung ya komposisinya. Dan untuk penilaian pajak ini secara besar. Nah, ini berdasarkan permasalahan yang berorientasi Malaya tadi. Jadi kita sudah mencoba menyusun beberapa isu strategis untuk masuk di dalam RPJ Implementasi Malaya tahun 2016-2021. Nah, ini yang pertama ini adalah penanggulangan kemiskinan, ya, data kemiskinan besar. Yang kedua adalah mutu dan tata kelola pendidikan dasar. Ketiga, kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Keempat adalah kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis. Kelima, perluasan tenaga kerja dan pengangguran. Keenam, ketahanan pangan. Ketujuh, pertumbuhan dan persebaran penduduk. Kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Kesembilan, pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan. Ke-10, penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berluasan lingkungan. Ke-11, penyelenggaraan ketentraman dan keamanan serta perlindungan masyarakat. Ke-12, penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ke-13, reformasi birokrasi untuk pemerintahan yang baik dan efektif. Ke-14, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ke-15, pengembangan destinasi dan arus kunjungan wisatawan. 16, alih fungsi lahan pertanian. 17, nilai tambah dan daya saing produk pertanian. 18, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak. Ini adalah isu strategis, dan untuk selanjutnya di bab 5 ini adalah visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini visi yang diusung adalah Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, dinamis dan berdaya saing di bidang agribisnis berbasis pedesaan. Jadi ini adalah visi Kabupaten Tasikmalaya. Adapun nilai-nilai religius Islamnya ini adalah maknanya adalah religius Islam ini adalah menjadikan spirit kehidupan beragama, ya. Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi adalah maknanya. Adapun dinamika sendiri ini adalah semangat untuk mampu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi serta senantiasa bergerak ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Ini untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Nah, ini berdaya saing di bidang agribisnis, jadi mampu ini menciptakan nilai tambah ini untuk mencapai keunggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini kita berdaya saing ini diharapkan kita memiliki keunggulan kompetitif yang berbasis agroproduksi, agroindustri maupun agroteknologi. Ini yang sedang berbasis pedesaan. Ini berdasarkan dua paradigma utama, yaitu seperti Pak Jokowi, bahwa seperti Pak Nawacita, yang nawacita ketiga ini membangun desa dan visi membangun ini untuk menciptakan desa yang maju, sejahtera dan produktif. Nah, ini untuk mencapai visi tadi ya lewat ya. Ini misinya ada 4: mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, beraturan dan berkualitas. Kedua, mewujudkan perekonomian tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata. Ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Yang keempat adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. Lanjut. Nah, ini tujuan dan sasarannya. Selanjutnya, ya ini singkatnya ya. Ini di tujuannya ada beberapa tujuan. Tujuannya juga ada 4, satu misi, satu tujuan. Tujuannya ini meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sehat, sehat dan berkarakter. Lanjut, ini sasarannya ada beberapa sasaran. Di misi pertama, lanjut di misi kedua. Di
divisi kedua ini sasarannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis integrasi keunggulan berbasis daya saing agribisnis dan pariwisata. Nah, ini sasarannya adalah ini sekarang dokumennya secara lengkap sudah kami sampaikan ya. Jadi ini kami ingin jelas saja. Ini di satu divisi ya. Nah ini terus untuk yang ke divisi ketiga ini tujuannya meningkatkan efektivitas pelayanan persen dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini sasarannya juga ada beberapa sasaran, ada 14 sasaran, dan yang terakhir ini di divisi 3 sasarannya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan dan penataan ruang yang terpadu dengan beberapa sasarannya. Ini adalah tujuan dan sasaran. Selanjutnya untuk yang di kebijakan umum ini sesuai dengan nanti di bab di bab 7 ya ini ada beberapa ada kebijakan umum ini ada 8 ya, bisa kita lewat ya, kita lewat kebijakan umumnya. Target indikator makro, ini target indikator makro ini masih pada tahun yang kita susun masih tahun 2000 ya. Nanti akan kita tambahin menjadi tahun 2021. Kemarin karena memang data yang dari BPS untuk tahun 2015 kemarin belum ada, jadi untuk sementara masih tahun 2020. Nah ini untuk IPM ini berarti ini kita sudah memakai perhitungannya, sudah memakai yang baru untuk indeks pembangunan manusianya. Dan tadi yang dengan yang lama 74 ternyata dengan perhitungan yang baru 63, dan nanti kita harapkan di tahun 2020 mencapai 66,46. Demikian dengan angka harapan hidupnya 68 tahun, angka harapan sekolah. Jadi ini kan yang baru memakainya sudah tidak lagi memakai angka melek dulu, tapi memakai angka harapan sekolah. Ini mencapai 14,88 tahun. Rata-rata lama sekolahnya 7,28 tahun. Indeks pendidikannya 65,6, indeks harapan sekolahnya 82,67, indeks harapan sekolahnya 82, indeks rata-rata lama sekolah 48,4, indeks kesehatan 74,73, indeks pengeluaran 59,86. Jadi di daya beli tetap di paling rendah untuk indeks pengeluaran. Untuk di jumlah penduduk, untuk laju pertumbuhan penduduk ini berdasarkan juga dari BPS ini untuk laju pertumbuhan penduduknya ini di tahun 2020 0,09%. Selanjutnya untuk jumlah penduduk miskin untuk proporsinya kita harapkan turun di tahun 2020 menjadi sekitar 10%. Untuk PDRB-nya naik ya, PDRB sudah naik untuk penduduk bekerja. Pengangguran terbuka kita masih memakai angka kisaran 5-7%. Nah ini untuk program prioritas Bupati. Ini yang kalau tahun kemarin SBCMD kemarin kita masih memakai slogan gerbang desa kalau Bupati untuk prioritasnya. Untuk yang sekarang menjadi pasti siap. Jadi ada 5 siap. Yang pertama adalah pemenuhan 6 SPM. Jadi ini sesuai dengan undang-undang pemerintahan yang baru bahwa kita untuk ini menjadi 6 SPM ini siap melayani. Yang kedua adalah siap menjadikan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Yang ketiga, siap menjadikan Kota Tasikmalaya yang berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif yang terpadu. Yang siap keempat adalah siap mendayagunakan teknologi informasi. Yang kelima adalah siap menjamin kemudahan investasi. Jadi ini akan menjadi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menggantikan program prioritas kemarin yang bisa. Nah ini adalah keterkaitan visi misi serta pasti siap. Jadi ini sudah kami tetapkan ini untuk keterkaitannya. Ini dari semuanya adalah menuju untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya yang berbasis Islami, dinamis, berdaya saing dan desa. Nah ini untuk beberapa indikator ininya yang kita nanti yang utamanya di infrastruktur dan tata ruang. Ini ada kita untuk membangun jalan lingkar, ada untuk membangun jalan lingkar dari lintas wilayah.
bahasan juga pembangunan TPA, pembangunan rumah sakit, 5 wilayah, penutupan jalan Sisinga yang belum tuntas juga sampai sekarang, pembangunan pasar di 5 wilayah, pembinaan pasar dan terminal di Singaparna, perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi. Justru pembangunan puskesmas Kalapunap, penataan kota Singaparna, pembangunan taman kota dan perpustakaan, pembangunan SMK, terus Islamic Center, penataan kawasan kumuh dan air minum, desa tangguh bencana, pengurangan pengangguran terbuka, terus menciptakan tenaga kerja yang relatif dengan bersertifikat untuk menghadapi MEA, ada untuk di kelas teknik aparatur. Untuk di pemerintahan kita tetap ingin yang sekarang yang sudah BTP yang sudah kita peroleh 2 kali akan kita pertahankan untuk 5 tahun ke depan, bukan dengan LDPD dan Adipura. Kabupaten sehat, kita untuk yang PADAPA ini untuk target kita di tahun 2017 suasembada pangan dan ketahanan pangan, yang bidang ekonomi untuk nilai investasi ini dan kemudian pelayanan perizinan, peningkatan komoditi unggulan dan jumlah wisatawan dan destinasi wisata. Itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan untuk RPJMD yang kita susun, dan tentu saja kami lebih banyak mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu sekalian dari semua dari tim konsultasi dan evaluasi tingkat provinsi Jawa. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.